Saya boleh jujur ya, di ruangan ini. Saya tidak menghandle langsung ini Starlink. Saya juga tidak pernah, tim saya juga tidak pernah, tim pernah, kalian pernah? Enggak pernah untuk melakukan pembahasan teknis terkait dengan Starlink. Oke, saya jujur ini. Starlink ini investasinya menurut data OSS, Pak Dedi, supaya jangan ada dusta antara kita. Starlink itu investasinya 30 miliar. 30 miliar rupiah nih. Ini menurut data OSS ya. Ini menurut data OSS ya. Tenaga kerjanya 3 orang yang terdaftar. Selain dari data yang kami punya, saya nggak bisa memberikan penjelasan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirzun Arif dari Forum News Network. Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membuat pengakuan jujur sekaligus membongkar fakta yang sangat mengejutkan. Pengusaha Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia ini, melalui perusahaannya satelit telekomunikasi Starlink, itu ternyata hanya menanamkan investasinya di Indonesia itu sebesar 30 miliar dan pekerjanya itu hanya 3 orang saja. Jadi bukan triliunan seperti yang dinarasikan oleh pemerintah dan juga saya kira banyak dibayangkan oleh berbagai kalangan gitu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sebagai Menteri Investasi, Bahlil mengaku dia tidak dilibatkan atau tidak terlibat dalam pembahasan investasi Starlink di Indonesia. Bahlil menyampaikan fakta yang sangat mengejutkan itu ketika dicecar oleh anggota Komisi 6 DPR RI dalam rapat kerja yang berlangsung hari Selasa tanggal 11 Juni 2024. Terakhir mengenai Elon Musk. Ya, ini kaitannya dengan Pak Menteri juga. Karena Menteri Investasi gagal mendatangkan investasi Elon Musk berupa mobil listrik di Indonesia. Mobil listrik Elon Musk memilih untuk membangun pabriknya di Vietnam, bahkan baterai pun gagal masuk ke Indonesia. Yang masuk adalah Starlink. Masuk beroperasi, tidak memiliki NOC, ya, bahkan belum memiliki uji layak operasi. Sudah diberi gelaran karpet merah, beroperasi di Indonesia, dan jelas bahwa kalau nantinya mereka akan masuk ke skema bisnis to seluler, maka bisa dipastikan bahwa 260.000 BTS Telkom dan 43.000 tower Telkom maupun internet provider yang lain akan mati. Bagaimana tanggapan Menteri Investasi mengenai hal ini? Investasi yang masuk dan yang akan mematikan BUMN kita. Investasi yang masuk yang akan mematikan orang-orang yang sebelumnya sudah membangun di Indonesia. Mohon ada sedikit kepedulian sehingga kepentingan Indonesia bisa didahulukan. Terima kasih. Starlink dulu, Starlink. Elon Musk. Saya boleh jujur ya, di ruangan ini. Saya tidak menghandle langsung ini Starlink. Saya juga tidak pernah, tim saya juga tidak pernah, tim pernah, kalian pernah? Enggak pernah untuk melakukan pembahasan teknis
terkait dengan Starlink. Oke, saya jujur ini. Starlink ini investasinya menurut data OSS, Pak Dedi, supaya jangan ada dusta antara kita. Starlink itu investasinya 30 miliar. 30 miliar rupiah nih. Ini menurut data OSS ya. Ini menurut data OSS ya. Tenaga kerjanya 3 orang yang terdaftar. Selain dari data yang kami punya, saya nggak bisa memberikan penjelasan tambahan. Karena saya takut memberikan penjelasan tambahan yang pada akhirnya kemudian melahirkan multi interpretasi. Tetapi karena ini adalah investasi juga merupakan bagian tanggung jawab kami untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu yang mulia pada hari ini. Prinsipnya adalah selama tidak menyalahi aturan dan itu dibuka sesuai dengan aturan, maka kami akan melakukan proses. Tapi kalau ditanya kenapa dan bagaimana, itu posisi kami karena jujur kami tidak pernah membahas hal ini secara teknis. Jadi kami tidak tahu, tidak terlibat. Saran saya, coba tolong tanyakan kepada yang terlibat saja. Jadi tapi saya, Pak Dedi lebih tahu daripada saya. Saya juga karena lewat OSS aja, jadi OSS itu kan siapapun di belakang di ruangan sendiri pun bisa langsung masukkan data itu ke OSS. Karena izinnya sekarang kan tidak perlu ketemu Menteri Investasi juga keluar kok selama memenuhi aturan. Ya Pak Dedi jangan sampai sudah tahu pura-pura tidak tahu kan gak bagus juga. Gitu. Saya nggak tahu Pak Menteri, jujur. Saya nggak tahu sebenarnya kalau bukan dengan Kementerian Investasi, lalu dengan siapa Starlink ini kemudian melakukan hal teknisnya? Apakah Kementerian Informasi atau karena lebih sering Pak Luhut yang ngomong dengan Kemenko? Saya tidak tahu siapa yang melakukan pembahasan teknis, tapi saya tidak ikuti. Oke, biar clear ya. Tapi saya sangat menghargai pandangan dan pendapat dari teman-teman semua. Gak ada koordinasi, justru nggak clear Pak. Kalau Pak Bahlil nih, kawan saya yang baik ini bilang Kementerian Investasi nggak terlibat. Saya nggak tahu mereka itu urusannya dengan siapa. Karena kan Starlink ini nggak baru Pak. Sudah lama. Gitu kan, terus tiba-tiba dia dapat karpet merah dan bla bla bla. Secara teknis apakah dengan Kementerian Informasi? Ya mungkin ada hubungannya karena itu menyangkut dengan satelit ya. Kalau kami ini hanya bagian untuk pendaftaran NIB-nya saja. NIB terus kemudian izin apa lagi? Izin dasar aja dan itu keluar tanpa harus ketemu dengan tim pun lewat OSS udah bisa. Selama sudah ada notifikasi dari Kementerian Teknis itu sudah jalan. Jadi kajiannya itu mungkin lewat Kementerian Teknis. Mungkin. Sekali lagi saya katakan mungkin. Karena oleh tim saya menyampaikan juga tidak pernah membahas hal ini secara teknis. Jadi mungkin Kementerian Teknis. Mungkin Pak Dedi ya. Ya pokoknya domainnya Pak Menteri nggak tahu lah. Gitu. Ya domain saya nggak tahu lah. Jadi saya jangan memberikan keterangan hal yang saya tidak tahu. Tapi perasaan, suasana kebatinan saya sangat memahami. Karena betul kita juga melakukan investasi tapi national interest itu juga saya pikir adalah bagian terpenting untuk kita bisa melakukan kolaborasi selama tidak menabrak aturan. Tapi harus ada sharing juga itu bagus. Itu satu ya menyangkut Starlink. Pasti banyak yang kaget dengan penjelasan Bahlil atau Anda nggak kaget ya atau menduga ya gitu ya. Kalau kita bicara Elon Musk, yang terbayang ini pasti investasinya bakal bernilai triliunan dan jumlah lapangan kerja yang diciptakan jumlahnya juga pasti sangat besar ya, bisa menyerap pengangguran lah gitu ya. Kita tentu masih ingat momen beberapa pekan yang lalu ya, Elon Musk itu disambut secara resmi oleh Presiden Joko Widodo ini pada Forum Air Dunia atau World Water Forum yang digelar di Bali tanggal 20 Mei 2024. Good morning, Mr. Mas. It's good to see you again and thank you for being a speaker at the 10th World Water Forum.
issue of water management is indeed very crucial. Mr. Mas, Indonesia is currently undergoing acceleration of our national digital transformation and unlocking numerous investment potentials in sector of infrastructure, GovTech, digital economy, and digital society. I therefore appreciate and will continue to push for developing of SpaceX, Tesla, Neuralink, and Boring company investment in Indonesia. With regard to the ongoing Starlink cooperation, I hope that Starlink can synergize with internet providers in Indonesia to provide affordable internet access, prioritizing consumer protection, providing a lower price for public service use, including at public health centers, shipping fleet, and remote schools in Indonesia. Kalau kita lihat penyambutan yang dilakukan oleh Jokowi tadi, itu terlihat itu sangat formal dan ini terkesan seperti acara kenegaraan ya. Karena dia didampingi oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, kemudian juga Menko Maritim Luhut Panjaitan, dan saya juga tadi melihat ada Pak Bahlil ya. Sementara Elon Musk ini cuma didampingi 2 orang stafnya. Saya tidak tahu yang satu tadi perempuan bule, yang satu tadi kok kelihatannya seperti orang Indonesia. Apakah dia penerjemahnya atau wajahnya saja mirip orang Indonesia ya. Nah tadi Jokowi itu ketika menyampaikan harapannya kepada Elon Musk kan dia menyampaikan bahwa Indonesia itu sekarang sedang menjalani percepatan transformasi digital nasional. Dan itu kata dia itu membuka banyak potensi investasi di sektor infrastruktur, teknologi pemerintahan, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Karena itu katanya dia mengapresiasi dan terus mendorong pengembangan investasi perusahaan SpaceX, Tesla, Neuralink, dan Boring di Indonesia itu. Kata Pak Jokowi tadi ya. Jadi tetap aja Pak Jokowi berharap Tesla dan sebagainya tetap berinvestasi di Indonesia ya. Setelah pertemuan tersebut itu juga beredar foto Elon Musk duduk di sebuah kursi dan di belakangnya itu berdiri sejumlah menteri kabinetnya Presiden Jokowi ya. Dan tapi kalau di media sosial itu kemudian diberi narasi seolah-olah ini Presiden Musk dikelilingi oleh anggota kabinetnya. Ini pasti maksudnya para netizen ini mesti mengolok-olok ini. Menyimak cara Presiden Jokowi menyambut Elon Musk dan harapan agar Musk melakukan investasi berbagai perusahaannya di Indonesia, apa yang disampaikan oleh Bahlil di DPR tadi tentu saja sangat mengejutkan dan sekaligus mengecewakan. Boro-boro investasi triliunan rupiah gitu yang menyediakan banyak sekali lapangan kerja yang selama ini sangat diharapkan oleh Presiden Jokowi. Ternyata nilainya itu hanya miliaran, 30 miliar itu ya saya kira sih bukan investasi ya kalau untuk seperti Starlink itu ya. Tak heran ini kalau media sekelas CNBC Indonesia ini sebenarnya media ini media ekonomi gitu ya. Sampai membuat judulnya begini, Elon Musk PHP, kagak investasi malah jualan Starlink di Indonesia. Ini gila banget ya judulnya kok seperti itu ya. Fakta ini kembali membuat kita teringat betapa Presiden Jokowi itu melalui Pak Luhut itu sudah berusaha keras untuk menarik agar Elon Musk itu melalui perusahaannya Tesla waktu itu untuk investasi di Indonesia itu. Dan ini nggak tanggung-tanggung Pak Luhut itu waktu pernah membawa rombongan sejumlah pengusaha untuk menemui Elon Musk gitu ya di pabrik Tesla. Dan kemudian giliran Pak Jokowi sendiri ketika berkunjung ke Amerika juga kemudian menyempatkan menemui Elon Musk dan kali ini dia diterima di kantornya di SpaceX ya. Welcome to Starbase. All right. Sudah Pak, dia bicara Pak. Bapak ketua Pak. Nah, di situ Pak Jokowi kembali meyakinkan Elon Musk agar dia menanamkan investasinya di Indonesia, bangun pabrik lah di Indonesia dan
setelah pertemuan itu kepada media, kepada wartawan, Pak Jokowi menyatakan keyakinannya bahwa Tesla itu akan membuka pabrik di Indonesia. Tapi alih-alih buka pabrik di Indonesia, setelah ditunggu-tunggu sekian lama, ternyata kemudian Tesla itu malah membangun pabrik besar-besaran di Cina, dan untuk Tesla itu membuka kantor pemasarannya di Kuala Lumpur. Anda benar, ini nggak salah baca. Memang dia akhirnya membuka di Kuala Lumpur ini, jadi negara tetangga kita. Jadi bukan di Indonesia. Kalau Anda baca di beberapa media ini juga, aduh, beritanya juga sinis banget ya gitu. Nah, pengakuan pengakuan Bahlil tadi bahwa investasinya cuma 30 miliar Starlink itu ya membuat tadi judul berita di CNBC tadi yang menyebut PHP gitu ya, kagak investasi, ya nggak terlalu salah gitu kalau disebutnya seperti itu. Tapi pertanyaannya, apa benar Elon Musk yang PHP? Kan ini seperti kita simak ya, Pak Luhut misalnya setelah pertemuan itu bahkan sesumbar bahwa hadirnya Starlink itu membuat Indonesia itu tidak butuh BTS lagi. Wow, itu pernyataannya waktu itu bikin geger, pernyataannya Pak Luhut itu. Ada banyak sekali, tapi saya kira perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi ya menanggapinya secara hati-hati. Bahkan termasuk Menkominfo ya, Budi Aris Setiadi itu menyatakan ya agar itu tidak dipertentangkan gitu ya. Dia tidak mau langsung menanggapi pernyataan dari Pak Luhut. Tapi seperti dikatakan oleh Dirut PT Telkom, Rik Ardiansah, bahwa satelit model Starlink itu memang beda keperuntukannya dengan Telkom, katakanlah gitu ya. Karena kata dia satelit model Starlink itu bermanfaat untuk daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, terluar. Pokoknya remote area lah gitu. Beda kalau kayak Telkomsel gitu yang pakai BTS itu cocok untuk di perkotaan. Sementara kalau Starlink di perkotaan itu nggak cocok karena terhalang pohon, terhalang gedung saja itu pasti dia sudah kualitasnya nggak bagus. Belum lagi kata dia faktor Indonesia yang sering hujan itu juga akan mempengaruhi kualitas dari satelit telekomunikasi model seperti Starlink. Jadi kalau lihat seperti ini, sebenarnya apakah Elon Musk yang PHP atau Jokowi dan para pembantunya yang terampau GR? Kalau kita simak sambutan balasan Elon Musk kepada Jokowi, memang nggak ada pernyataan dia mau investasi besar-besaran di Indonesia itu ya. Okay, there we go. Let me go. Thank you. Well, thank you for inviting me to the World Water Forum. It's an honor to be here in your lovely country. Bali is just internationally recognized as one of the most beautiful places in the world. So it's an honor to be here and a pleasure. We look forward to providing Starlink connectivity to places that don't currently have it, and schools and hospitals and wherever it can be helpful. As I mentioned yesterday in the media discussion, I'm confident that my other companies will invest in Indonesia long term. So thank you. Kalau kita simak tadi pernyataan Mas memang lebih pada basa-basi ya, semacam courtesy lah. Dia mengucapkan terima kasih diundang dalam sebuah forum seperti forum air dunia ini, dan dia juga menyatakan bahwa Bali itu memang sudah sangat terkenal di dunia gitu. Dan tadi dia juga kan dia memang mau jualan Starlink yang kata dia itu akan sangat bermanfaat untuk membantu sekolah, kesehatan dan sebagainya. Tapi saya kira memang sekali lagi konsepnya itu untuk daerah 3T tadi ya, tertinggal, terluar dan juga terdepan. So saya kira harapan Pak Jokowi itu kalau masih berharap bahwa Elon Musk itu akan investasi besar-besaran, termasuk investasi di IKN, tampaknya tidak akan terwujud. Ya setidaknya ini kalau diharapkan di era Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi. Saya tidak tahu, mungkin setelah pemerintahan berganti dan kemudian mungkin politik Indonesia lebih stabil, ya orang seperti Elon Musk mungkin bisa saja mempertimbangkan untuk berinvestasi di Indonesia. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.